Dan semua kekacauan ini dimulai dari sebuah pesan radio. Menurut sumber kita, peringatan super keras dari Garda Revolusi Iran ini adalah percikan yang menyulut api. Pesan ini bukan sekedar peringatan biasa loh. Ini adalah tanda kalau aturan main di Teluk Persia baru aja dirombak total. Oke, jadi apa yang sebenarnya terjadi? Pada tanggal 13 April, Amerika Serikat secara resmi menutup salah satu jalur perairan paling vital di dunia. Setiap kapal, nggak peduli dari mana asalnya, sekarang wajib berhenti dan diperiksa. Intinya, Washington baru aja menekan tombol darurat buat seluruh dunia. Dan kita ngomongin skala yang luar biasa besar di sini. Lebih dari 50.000 tentara Amerika sekarang dalam posisi siaga tempur di seluruh Timur Tengah. Kapal induk Abraham Lincoln, jet tempur siluman, pasukan elit, semuanya dikerahkan. Mereka benar-benar mau menciptakan benteng kekuatan yang hampir mustahil ditembus di wilayah itu. Terus apa sih yang bikin Amerika sampai ngambil langkah segila ini? Jawabannya ada di 48 jam sebelumnya. Jadi, waktu dua kapal perusak AS ini lewat Hormuz, Iran langsung kasih respon super keras. Dan sepertinya respon inilah yang dipakai Washington sebagai alasan untuk memulai blokade total ini. Nah, sekarang ayo kita bedah strategi militernya. Karena ini bukan adu kekuatan biasa. Sumber kami menyebut strategi Iran ini sebagai perang gerilya angkatan laut. Jadi mereka pakai kecepatan, jumlah, dan elemen kejutan untuk melawan kekuatan militer yang teknologinya jauh di atas mereka. Perbedaannya itu jelas banget. Di satu sisi, Iran ngandelin aset-aset yang kecil, murah, dan susah dideteksi. Kapal cepat, drone bunuh diri, sama ranjau laut. Nah, di sisi lain, Amerika nurunin semua mainan canggihnya. Kapal induk, jet siluman, dan sistem perang elektronik. Ini benar-benar benturan dua filosofi perang yang sama sekali beda. Taktik keroyokan ala Iran ini tujuannya cuma satu, bikin kapal perang Amerika yang super canggih itu kewalahan dengan ribuan target murah secara bersamaan. Coba bayangin, ratusan kapal cepat sama drone datang dari semua arah, maksa kapal perusak seharga miliaran dolar buat nembakin semua amunisinya, sampai akhirnya nggak berdaya. Tapi, jangan kira Amerika Serikat bakal diem aja nunggu diserang. Strategi mereka bukan buat menahan serangan keroyokan ini, tapi justru untuk mencegahnya terjadi dari awal. Tujuannya adalah melumpuhkan kemampuan serang Iran bahkan sebelum satu kapal atau drone pun sempat terbang. Jadi, poin utamanya di sini, militer Amerika nggak akan mau main sesuai aturan Iran. Mereka punya pendekatan yang jauh lebih direct dan menghancurkan. Dan ini dia inti strateginya. Daripada sibuk nangkis ratusan rudal dan drone di udara, mereka bakal langsung hancurin peluncurnya, pusat komandornya, dan radar-radarnya di darat. Langsung habisi sumber ancamannya. Dan ini dia alat-alat yang mereka pakai. Pesawat A-10 Warthog ditugasin buat berburu kapal-kapal cepat. Pengebom B-52 menargetkan fasilitas-fasilitas rahasia di bawah tanah. Dan di bawah air ada drone Knifefish yang diam-diam membersihkan ancaman ranjau laut. Masing-masing punya tugasnya sendiri. Tapi gimana kalau pertarungan dengan Iran ini sebenarnya cuma pengalihan isu? Sumber kita punya teori kalau dibalik semua manuver militer ini ada target lain yang jauh lebih besar. Dan target itu bukan Teheran. Tentu, dampak langsungnya terasa banget di Teheran. Ekspor minyak itu kan ibaratnya napasnya ekonomi Iran. Dengan menutup keran ini, Washington secara efektif lagi mencekik rejim di sana. Tapi ini baru sebagian kecil dari cerita besarnya. Sekarang, coba lihat angka ini. 50%. Angka ini yang mengubah seluruh perspektif kita soal krisis ini dan menunjukkan apa taruhan geopolitik yang sebenarnya di balik blokade Hormuz. Tapi, 50% dari apa? Ya, ini jawabannya. Tiongkok. Hampir setengah dari total impor minyak mentah yang jadi bahan bakar mesin industri Tiongkok itu harus lewat selat yang sekarang dikunci rapat oleh Angkatan Laut Amerika. Tiba-tiba, kunci ke salah satu jalur energi terpenting di dunia ada di tangan Washington. Jadi, menurut sumber kita, Tiongkok dan Iran ini udah ngebangun jalur tikus ekonomi mereka sendiri. Tiongkok beli minyak Iran dengan harga diskon, dan yang paling penting mereka bayarnya pakai yuan, bukan dolar Amerika. Nah, ini secara langsung menantang dominasi dolar dalam perdagangan energi global.
Dan blokade ini adalah cara Amerika buat menghantam sistem alternatif itu. Dan inilah yang membawa kita ke puncak ketegangan. Ada potensi konfrontasi langsung antara dua negara adidaya. Apa yang terjadi kalau kepentingan utama Tiongkok berbenturan langsung dengan kekuatan militer Amerika? Ini adalah pilihan yang mustahil buat Washington. Kalau mereka nekat menghentikan tengkar Tiongkok, Beijing bisa menganggapnya sebagai tindakan perang. Tapi kalau mereka biarkan lewat, ya seluruh blokade ini jadi sia-sia dan Amerika bakal kelihatan lemah di panggung dunia. Keduanya adalah hasil yang sama-sama buruk. Jadi kita akhiri dengan pertanyaan ini. Saat kapal tanker Tiongkok itu berhadapan langsung dengan blokade Amerika, siapa yang akan mundur duluan? Jawabannya bukan cuma akan menentukan nasib selat ini, tapi mungkin juga tatanan dunia untuk dekade-dekade ke depan.